Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufikur Rahman. Saya dari kelas manajemen semester 5 reguler. Baik, saya akan membahas tentang topik pembahasan tentang perencanaan pesan-pesan persuasif. Oke. Persuasi merupakan suatu usaha mengubah sikap, kepercayaan, atau tindakan audiens untuk mencapai suatu tujuan. Secara sederhana, persuasi yang efektif adalah kemampuan untuk menyampaikan suatu pesan di dalam suatu cara yang membuat audiens, pembaca atau pendengar merasa mempunyai pilihan dan membuat mereka setuju. Penyampaian pesan-pesan persuasif dapat diterapkan untuk kepentingan internal dan eksternal. Oke. Lalu ada dalam suatu organisasi, pesan-pesan persuasif dimaksudkan untuk menjual ide atau gagasan kepada orang lain, memberi saran agar prosedur operasional lebih efisien. Yang pertama ada analisis audiens. Penyampaian pesan-pesan persuasif yang terbaik adalah dengan cara menghubungkan suatu pesan dengan minat dan hasrat audiens. Yang kedua ada pertimbangan perbedaan budaya. Pemahaman terhadap perbedaan budaya yang ada bukan saja akan membantu dalam memuaskan kebutuhan audiens, tetapi juga akan membantu bagaimana mereka respect terhadap kita. Terus ada memilih pendekatan organisasional. Dalam hal ini, kita dapat menggunakan pendekatan organisasional tak langsung dalam menyampaikan pesan-pesan persuasif. Akan tetapi, jika audiens adalah objektif atau jika kita tahu bahwa mereka suka mendengar pesan yang disampaikan secara langsung, maka bisa menggunakan pendekatan operasional secara langsung. Oke. Terus ada menulis permintaan persuasif. Yang paling penting ketika menyusun permintaan persuasif untuk suatu tindakan adalah tetap menjaga batas-batas permintaannya. Oleh karena itu, dalam membuat suatu permintaan persuasif perlu perhatian khusus terhadap manfaat yang baik secara langsung maupun tak langsung memenuhi permintaan tersebut. Oke. Di sini ada contoh penulisan pesan-pesan penjualan dan permohonan dana. Ada dua jenis pesan-pesan persuasif, yaitu surat penjualan sales letter dan surat permohonan bantuan dana fundraising letter. Kedua pesan tersebut memiliki perbedaan, yaitu pesan-pesan penjualan biasanya dikirim oleh organisasi yang berorientasi pada laba untuk melakukan persuasi kepada pembaca agar mengeluarkan sejumlah uang atas produk mereka sendiri. Di lain pihak, pesan-pesan permohonan bantuan dana biasanya dikirim oleh organisasi nirlaba untuk melakukan persuasi kepada pembaca agar memberikan bantuan untuk bisnis dan kepentingan publik. Oke. Kita ditarik garis besar secara kesimpulannya, yaitu dalam mengembangkan pesan-pesan persuasif secara efektif perlu diperhatikan kalimat komponen penting, yaitu 1. Menentukan kredibilitas, 2. Menyiapkan keanekaragaman argumentasi, yang ketiga menggunakan daya pemikat atas dasar logika dan emosional, yang keempat memperkuat posisi dengan menggunakan bahasa yang baik dan bukti yang jelas. Untuk memperkuat kredibilitas terhadap beberapa cara yang dapat dilakukan, antaranya adalah memberikan dukungan pernyataan dengan fakta dan sumber-sumber lainnya, menjelaskan tujuan secara jelas, dan menunjukkan sikap hormat. Dalam menyampaikan pesan-pesan persuasif, rencana organisasi yang dapat digunakan adalah dengan menerapkan prinsip AIDA, Attention, Interest, Desire, Action. Sedangkan untuk memperkuat posisi dalam menyampaikan pesan-pesan persuasif, dapat digunakan metode semantik, metafora, anekdot, maupun juga ada bahasa tentang bisnisnya yang bisa dipahami dan mudah dipahami tentunya ya. Beberapa kunci dalam menyampaikan pengaduan, permintaan, atau penyesuaian yang baik secara persuasif, yaitu 1. Mengemukakan secara fakta dengan lebih rinci. Yang baik secara persuasif yaitu logis, menarik pembaca. Yang kedua ada mengekspresikan perasaan
dengan tenang. Terus yang ketiga, memfokuskan kepada manfaat atas problem dan solusi. Terus yang terakhir yaitu memberikan pernyataan bermanfaat suatu tindakan secara spesifik dan beralasan. Oke. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Materi yang saya sampaikan ini dari buku Komunikasi Bisnis oleh Joko Purwanto. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.